Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الله تعالى في سورة الأخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Al-Furqan, Imam Masjid, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, ibu-ibu yang hadir malam hari ini. Yang besar tak dapat kami sebutkan gelar, yang kecil tak dapat kami sebutkan nama. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Dialah Allah yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Hingga malam hari ini, walaupun dalam keadaan hujan, cuaca sejuk, Bapak Ibu, orang tua kami, jemaah Masjid Paripurna Al-Furqan masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir ke masjid yang kita cintai ini, melaksanakan salat fardu isya berjamaah, dan dilanjutkan duduk di majlis ilmu dalam rangka sirah nabawi atau yang disebut dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan selawat yang kita baca dan selawat kita lapaskan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di yaumil akhirat nanti kita mendapatkan pengakuan dari Rasulullah bahwa kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mahal itu adalah diakui, yang murah dan mudah itu adalah mengaku kenal dengan si bulan, mengaku kenal dengan pejabat ini, mengaku kenal dengan tokoh ini. Khawatirnya orang yang kita akui kenal dengan kita, baik tokoh, baik pejabat, baik orang yang kita anggap kenal, mereka tidak mengaku kenal dengan kita. Yang paling kita takutkan adalah hari ini mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, paling sunnah mengerjakan peninggalan Rasulullah. Khawatirnya kita tak diakui nanti oleh Rasulullah. Mudah-mudahan dengan acara yang kita laksanakan malam hari ini, kita nanti diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Ketika dihubungi oleh ketua, Ustaz, kapan ada waktu kosong? Kalau Jumat malam, Sabtu pas hari H saya ada jadwal. Kalau malam Minggu kosong, malam Ahad kosong. Saya khawatir Pak Haji ini lupa dia. Dah berapa kali saya datang pagi. Idul Adha kalau tak salah saya yang khotib kemarin. Ini belum lama lagi diundang lagi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan ditengok orangnya, tengok saja apa yang disampaikan. Kalau baik dibawa pulang, kalau buruk jangan dibawa pulang. Acara kita malam hari ini adalah
Maulid Nabi, betul ya? Nah, dia ada juga malam tadi di spanduk bukan Maulid Pak Haji, dibuatnya Maulid Nabi. Ini besok Ahad malam di Kampar ngisi acaranya Maulid Nabi. Maulid Nabi dibawalah rantang oleh mak-mak tu di atas kepalanya. Kemana bu? Acara Maulid Nabi. Rupanya di atas rantang kepalanya itu banyak, ada gelopong, ada lemang, ada lepat, macam-macam makanan. Mulut makan-makan. Beda atau sama tu Ustaz? Kalau Maulid Nabi itu bentuk kalimatnya adalah isim zaman. Malam hari ini kita mengadakan Maulid, maka akan kita bahas keadaan zaman sebelum Nabi dilahirkan. Nabi dilahirkan, Nabi hidup, anak-anak, remaja, dewasa, menjadi suami, menjadi kakek, menjadi pemimpin, sampai Nabi meninggal dunia. InsyaAllah sebelum subuh selesai nanti. Sanggupnya bu? Hendak katanya. Makanya diganti. Yang kedua namanya Maulid. Maulid ini kalimatnya bentuknya adalah maf'ul. Yang menjadi pembahasan adalah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana bentuknya? Tingginya berapa? Nabi tingginya 170. Tidak tinggi kali, tak pula pendek. Kalau dibandingkan dengan Nabi Adam 30 hasta. Dimeterkan 18 meter Pak. Adalah kira-kira dari tiang tu ke tiang ni 18 Pak. Panjang itulah Nabi Adam. Kalau tegaklah kita samping Nabi Adam, agak-agak di atas mata kaki Nabi Adam lah kita. Kalau dilihat usia, Nabi Muhammad hanya berusia 63 tahun. Tentu umatnya pun akan ikut dengan usia Nabi Muhammad. Maka berwanti-wantilah jamaah malam hari ini yang berusia 62 tahun 11 bulan 23 jam. Berarti sejam lah itu Pak. Pak Ketua berapa umur? 66 lah lewat. Yang khawatir 62 tadi. Kalau ada 62 tahun 11 bulan 23 jam, perbanyak astaghfirullah rabbal baraya. Dari tengok-tengok malaikat tu. Kalau ditengok umurnya 63 tahun. Kalau lebih, berarti Allah masih memberikan kesempatan untuk mencukupkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairi zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat alis mata Nabi, rapi, antara alis kiri dan kanan ada bulu tengah-tengah menyatukannya. Kalau dilihat jalannya seperti berjalan mendaki. Jadi dari sekian banyak anak Nabi, anak-anak Pak Ustaz yang kecil-kecil, ada berapa anak Nabi? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki. Dah, diam. Maju 2 orang di sini. Siapa berani berdua orang maju sini? Ustaz kasih hadiah. 2 orang maju sini. 2 orang sini. Ya, anak-anak yang laki-laki yang di luar kasihan kalau nak masuk. Ustaz banyak buat hadiahnya. Mana mit kita yang satu tadi? Pakai mit Ustaz ni aja lah. Ada? Anak yang laki-laki. Kamu yang laki-laki atau perempuan? Anak Nabi. Okey, silakan sebutkan anak Nabi yang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinyanyikan kayak tadi. Anak-anak Nabi. Kamu laki-laki nanti ya. 3
laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim. Dah cukup. Yang perempuan lagi. Zainab, Ruqayyah, Fasun, Fatimah. Masya Allah. Siapa namanya yang sini? Ya? Yana. Ayahnya datang enggak? Enggak datang? Kerja. Oh, mamanya datang? Mama sakit. Mudah-mudahan mamanya cepat sehat, Bapak Ibu. Ya, ini beli bakwan. Ini duit Ustaz walaupun sedikit dia berokah nih. Oke, selamat ya. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Dari 7 anak Nabi yang agak mirip jalannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia bercadar, yakninya Fatimah Az-Zahra. Maka dibahas ketika maulud ini adalah bentuk Nabi, cara berjalannya, cara makannya, Bu. Nabi kalau ngunyah makan sebanyak 33 kali. Kalau umatnya berapa? 2 kali. Belok kanan, belok kiri, gol. Jadi umat Nabi dengan Nabi ini cuma sedikit bedanya Pak Haji. Kalau Nabi sedikit makan, umatnya sedikit-sedikit makan. Nabi ini tidurnya sedikit, umatnya sedikit-sedikit. Nabi sedikit ketawa, umatnya sedikit-sedikit. Kalau tidak ketawa jemaah tu, ustaz tu besok nak kena undang lagi tu. Pak Haji janganlah undang ustaz tu lagi. Serius saja kajiannya tentang kematian aja. Tengok tak selera kita makan habis kajian dia tu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga namanya maulud. Mulut. Ini yang tak betul. Ustaznya yang bertausiah, jemaahnya cerita belakang. Itu namanya mulut. Atau kalau tak bercerita, makan goreng dia. Boleh tak ustaz ada makanan ketika acara maulid? Boleh. Ibu-ibu ada kue habis ni nanti ni? Ada benda? Ada. Saya memastikan aja, kalau ada saya percepat tausiahnya. Karena ni habis hujan ni lapar kita dah Pak. Pernah imam besar Masjid Ar-Rahman kita, Syekh Dr. Mawardi Muhammad Soleh, membawa 2 guru dari Madinah di Masjid Taqwa Air Dingin mengisi tausiah. Habis tausiah ditanyalah oleh Dr. Mawardi, "Wahai Syekh, tahu tak tadi itu engkau mengisi acara apa?" Lah, enggak katanya. Itulah acara Maulid Nabi di Indonesia yang disebut bid'ah. Kalau ini la bid'ah, hadza sunnah. Ini adalah sunnah. Karena biasanya Maulid Nabi itu diisi pertama protokol, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qari'ah yang luar biasa tadi, yang membaca berpahala, yang mendengar pun berpahala. Dosa tak baca Quran, menyimak Quran? Berpahala. Yang ketiga sambutan dari ketua masjid, apalagi ketua masjid baru stok lama. Dia tadi tengok SK-nya baru. Kami pengurus baru nih Ustaz, tapi orang lama. Berarti pengurus baru stok lama nih. Ini nampaknya jangan buat periodenya langsung SK sampai. Itu nak saya bilang Pak Haji. Ya, tentu sebagai tuan rumah, diundang jemaah, diundang ustaz di luar dari RW kita, RT kita, ada sambutan, ada tempat duduk yang tidak tepat, dia mengucapkan mohon maaf, terima kasih atas perhatian. Dah hujan tetap datang jemaah. Takut yang datang kalau hujan ini ulama saja lagi. Tahu Bapak Ibu ulama yang saya maksud ni, usia lanjut masih aktif. Ini yang bujang-bujang tak ada nampak. Bujang-bujang dulu aja, nanti ada satunya. Nanti maju ya, ada satu pertanyaan untuk kamu nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya tausiah, menyampaikan sirah nabawi. Baik itu maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Setelah itu ditutup dengan doa. Acara terakhir, acara mulut Nabi tadi. Makan. Karena banyak ibu-ibu ni nak mau bersedekah, ingin kirim pahala lewat sedekah makanannya. Apa hukum memberi makan orang, apalagi dihadiahkan untuk kedua orang tua yang telah meninggal? Dikasihlah saya tugas oleh dosen saya waktu kuliah S2. Sekarang beliau menjadi ketua MUI Provinsi Riau, Profesor Dr. K. Haji Ilyas Usti. Kamu Hairul Amin dapat tugas mencari hadis tentang kenduri, mengajak orang makan ke rumah, pahalanya dihadiahkan untuk kedua orang tua. Kau cari hadis tu, kau teliti, kau takhrij hadisnya, tengok asbabul wurudnya, apa syarahannya. Saya carilah, cari, jumpalah. Isi hadisnya, datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, waktu dulu mak saya masih hidup, dia paling suka berbagi makanan ke orang. Sekarang dia telah meninggal ya Rasulullah, boleh atau tidak saya lanjutkan kebiasaan orang tua tadi? Kata Nabi, lanjutkan. Pahalanya sampai kepada kedua orang tua. Boleh jadi tadi ada yang buat rantang, ada yang buat martabak. Ada buat martabak bu, ada yang buat pisang, ada yang membawa gorengan. Biasanya kalau tahun depan, kalau tahun kemarin kalau salah makan bakso kita di sini Pak Haji. Bakso ada. Saya memastikan aja Pak Haji. Ayo nak niatkan pahala bersedekah. Karena salah satu keutamaan ibadah di bulan Rabiul Awal, kami kutip dari website Kementerian Republik Indonesia, adalah bersedekah. Perbanyak sedekah di bulan Rabiul Awal. Untuk apa kita melakukan peringatan Maulid Nabi ini? Dalam rangka menyampaikan perasaan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta ini ibu-ibu tak dapat diukur. Tak ada alat mengukur cinta. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada orang yang membuat alat itu. Kalau ada alat itu, kami yang bapak-bapak ni, suami-suami paling risau. Agak berubah wajah kami pulang, tak kami sapa ibu isteri di rumah, kening berkerut, pulang dah jam 11 malam, ibu nanya tak dijawab. Tentu ibu curiga ni, tak biasa macam ni tuan ni. Datanglah ibu ke konter, ke mall Pekanbaru MP. Dek, ada ndak alat pengukur cinta? Ada bu, ni alatnya. Macam mana cara makainya? Isi saldo dulu bu, paketnya. Ibu masukkan kodenya 1, 2, 3. Nanti ibu letakkan di bawah bantal bapak pas lagi tidur. Nanti sebelum subuh, ibu ambil cepat, ibu cek nanti. Masukkan kode tadi lagi. Masukkan 1, 2, 3. Ibu tekan enter, cerit, keluar nanti di situ gambar lock, dibuatnya di situ jumlah cinta lagi. Ternyata ibu lakukan, pas ditekan, keluarlah hasilnya. Cinta bapak ke ibu tinggal 20% lagi. Pak Haji, tentu risau Pak Haji kan? Kemana 80 lagi katanya kan? Akhirnya terjadilah perang Iran dan Irak di rumah itu. Pantas abang lambat pulang selama ini. Rupanya 80 udah tinggal di kantor. Untung alat itu tidak ada Pak. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun alat pengukur cinta ini tak ada, kata pepatah Arab, cinta itu dapat diukur, dilihat dengan dua. Yang pertama adalah sering disebut. Kalau sering kita sebut, ingat dulu waktu bapak muda-muda dulu, jangan kira bapak dah pernah muda dulu. Pas jatuh cinta ke ibu tu, bapak sebut namanya. Cara menyebutnya pun luar biasa. Engkau bagaikan intan payung. Apa nama lagi? Ayang beb, macam-macam. Kalau kita cinta kepada orang tu, cara menyebutnya itu lain daripada yang lain. Tak bisa diukur dengan akal sehat ini. Kalau nengok orang lagi jatuh cinta, ingat ibu dulu waktu pertama-tama nikah, tahun pertama, apa kata bapak ke ibu? Engkau bagaikan rembulan, indah kan? Alis matamu bagaikan bak semut beriringan, ya kan? Wajahmu bagaikan Humairah, padahal hitam ibu itu tetap kemerah-merahan. Koko asal senang. Jadi kalau jatuh cinta ini kita menyebutnya di luar logika. Coba kita lihat,
ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad dengan berselawat, apa kalimat yang kita pakai? Teringat enggak kita pas bulan Ramadan Bilal mengodeh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Ronde kedua bertambah satu, Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Sayyidina pakai maulana. Yang ketiga panjang lagi, Allahumma salli ala Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Tidak berani kita langsung menyebutnya Allahumma salli Muhammad, tidak ada. Ibu aja tidak berani memanggil bapak dengan namanya. Din, makanlah tu sarapan ada. Maaf kalau ada bapak nama Udin. Kita pun memanggil istri tak pernah nyebut namanya. Saripah, tidak boleh. Pakai kata-kata mutiara. Rupanya ini Allah sendiri yang mengajar kita. Apa kata Allah menganjurkan kita berselawat? Innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi. Nabi di sini siapa maksudnya, Pak? Dari mana Bapak tahu? Padahal Allah bisa langsung menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Muhammad. Tapi Allah tak mau menyebut nama Nabi langsung. Carilah dalam Al-Quran, kalau ada Allah menyebut nama Nabi Muhammad langsung, pasti diembeli dengan kalimat Rasul. Wa ma Muhammad Rasul. Tak ada. Ayat Isra Mi'raj, bunyi ayatnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa hamba di sini, Pak? Dari mana kita tahu itu Muhammad? Maka kalau kita dengarkan syair, barzanji, selawat, kalau tidak salah tahun dulu ada sini tim apa dulu berselawat sini pakai apa tahun dulu ada tidak salah sih. Berselawat. Ibu-ibu pernah tidak dengar selawat bunyi ini? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun. Tahu enggak ibu artinya apa itu? Makanya orang sebelah kita enggak suka dengan kalimat itu. Apa itu? Syair apa nih? Enggak selawat tuh. Anta syamsun, hai Muhammad, engkau itu bagaikan matahari. Anta badrun, engkau bagaikan bulan purnama yang indah. Anta nur, cahaya. Fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Ini kalau orang tak paham dengan cinta, dikiranya gila gitu. Maka yang kedua yang kita lakukan di bulan Rabiul Awal ini adalah mengungkapkan rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi ya Nabi, ya Rasul, salawatullah man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa berselawat sekali kepada Rasulullah, Allah balas 10 kali. Jadi selawat yang kita bacakan bukanlah untuk Nabi. Berselawat atau tidak kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi tak akan bertambah, Nabi tak akan berkurang. Ketika kita berselawat, maka waktu itu untuk kita yang bertambah.
Karena ada nanti waktunya kita butuh pertolongan, kita butuh bantuan orang. Kita panggil orang yang paling dekat dengan kita dengan kalimat abi. Apa arti abi itu? Kalau di Bangkinang jangan bilang ayah tu Pak. Ada lopek bugile abi. Itu enggak ada, jangan tunggu lagi. Enggak ada lagi barang tu, habis. Ayah, kita panggil ayah. Wa ummihi, ibu. Wa akhi, saudara. Wa banin, anak-anakku. Tak ada jawabannya yang akan dapat menolong kita. Maka di saat itu ada yang dapat menolong kita, yakninya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan henti-henti kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata pepatah Arab, bukti cinta seseorang kepada sesuatu adalah sering diingat. Inilah kita lakukan acaranya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil Maulid Nabi? Bertanyalah sahabat ke Nabi, wa su'ila an saumi yaumil isnain. Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Dijawab Nabi, qala zalika yaum wulidatu fihi wa yaumun bu'ithu awwal unzila ala fihi. Hari Senin aku dilahirkan. Karena hari Senin aku dilahirkan, aku peringati hari lahirku dengan berpuasa. Nabi sendiri memperingati hari lahirnya dengan berpuasa. Hari Senin juga aku diutus oleh Allah. Hari Senin juga Allah menurunkan wahyu kepadaku. Kata Imam Sayuti, ini kata Imam Sayuti dalam kitabnya, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa habbatil malaikah zalikal bait aw masjid awil mahalla. Ini kata Imam Sayuti, ini bukan kata Dr. Hairul Amin. Apa kata Imam Sayuti? Tidak ada rumah, tidak ada masjid atau tempat lain yang di dalamnya dibacakan kisah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali para malaikat mengelilingi tempat itu. Ni malam ni Masjid Al-Furqan paripurna dikelilingi oleh para malaikat. Mudah-mudahan kelilingi malaikat ini disertai dengan doa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita bahas Maulid Nabi ini, Nabi ini lahir dalam keadaan zulumat, dalam penuh kegelapan, kezaliman. Karena waktu itu dunia dikuasai oleh dua kerajaan. Ini kerajaannya besar nih Pak. Yang pertama kerajaan Persia. Tahu ibu-ibu kerajaan Persianya? Ini kerajaan Persia ini gabungan negara Afrika bagian Timur Tengah termasuk India masuk di sini. Persia. Luasnya 7,4 juta kilometer. Rajanya bernama Khusro. Agama yang dianut Persia adalah agama Majusi. Agama yang menyembah api. Ketika lahir Nabi kita yang mulia, padam api tadi. Kaget orang Persia Majusi. Kok bisa api yang kita sembah jadi Tuhan padam? Persia itu luar biasa canggihnya Pak. Bangunannya masih ada sekarang tegak kokoh tinggi-tinggi. Tanpa ada lift. Maju. Saking hebatnya Persia ini Bu, udah sampai ke rumah ibu-ibu mungkin. Ada ibu-ibu punya kucing Persia. Itu dari Persia tuh. Rajanya namanya Khusro. Ada lagi yang kedua yang lebih tak kalah hebat lagi. Nama kerajaannya adalah Romawi. Ini bangsa Eropa. Romawi. Jangan-jangan Ustaz roti Roma itu dari situ tuh. Enggak, saking hebat enggak. Yang hebatnya Romawi ini bukan roti Romanya. Dia ini
nama negara, nama kerajaan ini dijadikan salah satu nama surah dalam Al-Quran. Itu saking hebatnya. Ada ibu yang tahu nama suratnya? Yang dapat boleh pulang duluan. Nama suratnya adalah surah Ar-Rum. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Saking hebatnya menjadi nama surah. Di Asia ini apa negara yang paling hebat di kita ini? Paling-paling Jepang, kenapa? AC made in Jepang, mobil made in Jepang, handphone nih made in Jepang. Nah, makanya namanya Samsung, Pak. Kalau orang Islam membuat Samsudin nih, Pak. Sampai-sampai kita pun dijajah oleh Jepang tuh. Ini paling jahatnya Jepang nih, dijajahnya kita. Tak ada satupun kita diajarkan bahasa Jepang. Datuk moyang kita tak ada pandai bahasa Jepang. Yang ditinggalkan cuma 2. Sandal Jepang, satu lagi disumbar lobang Jepang. Alah nengok, Bu. Mestinya kalau udah ketua baru, pengurus baru, walaupun stok lama, diajaklah pengurusnya nengok lobang Jepang tuh. Rihlah lah namanya nak. Jalan-jalan. Tidak ada surat Jepang, Pak. Yang ada surah Ar-Rum. Ini surah Ar-Rum ini banyak membuat kaum Eropa yang masuk Islam. Nabi pernah ditanya, macam bapak-bapak dulu waktu perang Iran dengan Israel, kan cerita di warung tuh, di kedai kopi, Pak. Menurut kalian siapa yang menang, Iran atau Israel? Kata yang kawan, Israel lah katanya. Belakangnya Amerika. Yang bapak satu ini tidak mungkin, menanglah Iran. Ini belakangnya Rusia, gabung Cina, gabung pula negara Korea Utara. Nabi pun pernah ditanya, ya Rasulullah, ini kalau dua bangsa ini berperang antara Persia dan Romawi, siapa yang menang ya Rasulullah? Siapa yang kalah? Maka Nabi menjawab, ghulibatir Rum. Romawi itu kan kalah oleh Persia. Belum terjadi lagi, Ustaz. Nabi dah jawab. Maka sahabat-sahabat percaya, beriman dengan yang disampaikan oleh Rasulullah walaupun belum nyata gaib. Umatnya aja sekarang di akhir zaman ini tidak percaya. Dunia ini sebentar, akhirat yang nyata. Kata bapak ni yang agak madani, dunia ini yang nyata, akhirat itu cerita. Masuk dia dalam kubur baru dia. Apa katanya? Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, kami dah lihat, dah dengar, balikkan kami ke dunia lagi Allah. Minta apa? Minta balik ke dunia cuma satu, na'mal soleh. Ingin beramal soleh, ingin hadir di kajian sirah nabawi maulid Nabi, ingin hadir kajian mingguan, ingin solat berjamaah di masjid, ingin mengisi kotak impak lewat. Dulu waktu solat Jumat pas kotak lewat, pura-pura tidur kawan ni. Dah lewat baru bangun dia. Dah di alam barzah baru dia minta balik kedua. Kalaulah nafas berada kerongkongan, tak ada lagi farji'na, kembali ke dunia. Begitu banyak pelajaran bagi kita Bapak Ibu orang tua kami. Sesungguhnya umur ini sangatlah pendek. Kalau kita contoh Nabi Muhammad, umur hanya 63 tahun, tetapi di alam kubur sudah melebihi usianya. Nabi yang panjang umurnya 1000 kurang 50. Nabi apa tu, Pak? Nabi Nuh 950 tahun usia Nabi Nuh tadi. Berdakwah dia, Pak, mengajak orang beriman, bertauhid. Yang ngikut hanya 80. Kalau dibagi 950 dibagi 80 per 11 tahun dapat 1. Makanya Nabi Nuh ini tak tahan dia lagi. Ya Allah, sudahlah, tak sanggup aku berdakwah lagi. 11 tahun cuma 1 dapat. Hantamlah semua orang ni, datangkan azab. Jadi kata Allah, buat kapal. Dari mana cara buat kapal? Dari kayu, kata Allah. Mana kayunya? Tanam dulu.
Jadi walaupun Nabi tak bin salah bin abrakadabra, tetap melewati proses. Nabi Nuh 950 tahun Pak usianya. Ada enggak kita mau mencalon menjadi anggota legislatif? Mencalek kita, pas dihitung suara, duit dah habis 500 juta, pas dihitung suara dapat 1. Itu pun suara dia Pak. Istrinya pun tak nyoblos dia. Duit dah habis 500. Besok mau tak dia mencalek lagi tu? Saya yakin tak akan mau dia lagi. Atau ibu-ibu mau tak jual lontong sayur serapan? Dari jam 7 sampai 11 tak ada yang beli. Ada terakhir mau detik-detik mau tutup datang. Itu pun ngutang. Mau dah ibu jual lontong lagi besok? Tak akan mau lagi ibu. Berarti masih sabar lagi Nabi Nuh daripada kita. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usianya 950 tahun dan hidup di alam barzah, alam kubur lebih lama daripada itu. Maka kita ingatkan bahwa dunia ini hanya sementara. Usia kita ini sebentar dibanding dengan kita nanti berada di alam barzah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya tadi siapa yang menang, dijawab oleh Nabi Romawi. Tapi ayat ketiga Ustaz, Nabi jawab 10 tahun setelah itu Romawi akan dapat mengalahkan Persia. Dan terbukti ucapan Nabi ini melewati wahyu Allah ni Pak Haji. Ketika Nabi sudah berada di Madinah membangun negara, hijrah Nabi itu bukan menyelamati akidah iman saja, tetapi Nabi membangun negara namanya Madinah. Dia presidennya Pak. 10 tahun dia Nabi jadi presiden. Jangan-jangan ini yang diadopsi oleh pemerintah kita ni 2 periode. 2 periode kan 10 tahun tu. Ketika Nabi menjadi presiden, Nabi tulislah surat kepada Raja Persia yang baru kalah melawan Romawi. Suratnya Bismillahirrahmanirrahim. Hai Raja Kusra, aslam taslam. Baik Ahmad. Dikirim pergi sahabat antar surat kepada Raja Persia. Ini orang Persia baru kalah perang Pak. Tiba-tiba ada negara kecil dipimpin oleh namanya Ahmad, tidak masuk dalam peta politik perperangan, sok-sok ngajak masuk Islam, sok-sok dia ngajak perang, sok-sok ngajak masuk agama dia. Mengamuk Raja Kusra tadi, keluarlah pedang dari sarungnya, melayang putus leher sahabat. Surat yang dikirim Nabi dikoyak oleh Raja Kusra. Antar balik kepala badan ini yang berpisah, antar surat yang dikoyak ini. Diterima Nabi dengan wajah yang sedih. Menetes air mata yang kepala sahabat putus. Ditengoknya suratnya tadi dikoyak yang berlapas Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Nabi? Wahai Raja Kusra, tak lama lagi nanti kerajaanmu Persia akan tunduk di pemerintahan Islam negara Madinah. Tak lama setelah itu Bapak Ibu, dikirimlah oleh Nabi nama sahabat panglima perang Sa'ad bin Abi Waqqas. Tumbang Persia dibuat. Tumbang. Tunduk Persia di bawah kepemimpinan Islam. Sedangkan kerajaan Romawi yang menang dikirim juga oleh Nabi, aslam taslam. Masuk Islam ya Raja Heraklius, bawa umatmu, pendudukmu, maka kau selamat. Kalau tidak, engkau yang menanggung dosanya. Ini raja mestinya dia sombong, angku. Tapi Raja Heraklius tidak sombong dia. Ini siapa ini Ahmad nih? Ngirim surat masuk agama baru namanya Islam. Dipanggillah karena Romawi ini agamanya Nasrani. Dipanggillah para ahli kitab. Coba tengok siapa nih Ahmad nih? Oh, ini dalam kitab kita Injil, Ahmad ini nabi terakhir. Dia yang akan memberikan keselamatan kepada umat manusia di akhir zaman. Kalau gitu kata Heraklius, jemput dia, akan kuikuti agama yang dibawa tadi. Apa kata pendeta-pendeta yang tadi Pak? Kata ahli kitab tadi, jangan dulu Tuan Raja,
cek gelombang kita dulu, cek arus kita dulu, betul nak dia ni Nabi? Kita kirim pasukan dulu, ajak perang dulu. Jadi kata Raja Heraklius, dikirimlah pasukan oleh Raja Heraklius sebanyak 750 juta, 70.000, 750.000 pasukan. Hai Muhammad, kita tes perang dulu. Nabi punya pasukan hanya 27.000. Mana banyak tu Bu? Romawi itu Islam. 750 melawan 27.000. Tapi jangan salah, yang dikirim Nabi panglima perangnya adalah bergelar pedang Allah. Takkan mungkin pedang Allah ni kalah melawan 750.000. Namanya Khalid bin Walid. Tungkang langgang dibuatnya Romawi. Tunduk kerajaan Romawi itu di bawah kepemimpinan Islam. Ini Ustaz cerita Maulid Nabi ini kok sampai ke Romawi Persia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin ingatkan kepada kita bersama yang hadir hari ini. Dulu Islam tu hanya kecil. Islam tu hanya sedikit. Tetapi dia dapat menundukkan dua kerajaan besar yang hadir sebelum Nabi lahir. Sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam di dunia jumlahnya 2 miliar. Berapa Pak Haji? 2 miliar Pak. Banyak apa sedikit tu? Agama umat nomor 2 di dunia paling banyak, 2 miliar. Tapi sayangnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 2 miliar ini tak dapat berbuat apa-apa terhadap 10 juta orang Israel yang membabi buta membunuh saudara kita. Mana 2 miliar yang banyak tu? Tak berani, tak bisa berbuat apa-apa untuk saudara kita yang dibunuh setiap waktu oleh Israel laknatullah. Ternyata betul kata Rasulullah, umatku banyak di akhir zaman, tapi bagikan buih di dalam lautan. Banyak Pak, banyak kita tak dapat berbuat apa-apa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi lahir di waktu itu. Datang serangan pasukan gajah. Lahir Nabi di hari Senin 12 Rabiul Awal dalam keadaan yatim. Baru 2 bulan dalam kandungan. Meninggallah ayahnya. Lahir dalam keadaan yatim. Disusui ibunya sebentar. Menurut adat istiadat disusui oleh orang lain. Namanya Halimah dari Bani Sa'diyah. 6 tahun setelah itu meninggal pula lah ibunya. Belum dapat kasih sayang ibu, meninggal pula lah ibu. Dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib. 2 tahun sudah dijaga oleh kakeknya. Meninggal pula kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak 10. Yang paling kecil namanya Abdullah. Punya saudara ayah namanya Hamzah. Ada Abu Talib, ada Ja'far, ada Abbas, saudara Nabi, paman Nabi. Paman Nabi. Meninggal kakeknya Abdul Muttalib, dititip ke pamannya yang tak pula kaya, namanya Abu Talib. Abu Talib tak pula kaya, ekonomi pas-pasan, anak banyak. Tapi karena kasih sayang istri Abu Talib bernama Fatimah, melebihi sayang ke anak, bercurah rahmat Allah kepada keluarga Abu Talib. Meninggal Abu Talib, Nabi begitu lulu lantak sedihnya. Paman yang menjaga, walaupun dia tidak berikrar beriman. Maka kalau ada Bapak Ibu ustaz berceramah, Bapak Ibu dengar orang tua Nabi masuk neraka, ada Bapak Ibu dengar? Ada. Kalau ada dia ngambil dalil ini deh Bapak Ibu. Datanglah pemuda kepada Nabi, ya Rasulullah, aina abi? Di mana ayahku sekarang? Dijawab Nabi, binnar, dalam neraka, dalam neraka. Anak mana yang tak sedih ketika bertanya kepada Rasulullah yang telah beriman kepada Nabi, di mana ayah?
Nabi menjawab di neraka. Pergi dia meninggalkan Nabi dengan keadaan sedih. Dipanggil Nabi, ta'al, ke siko balik. Abuka wa abi finnar. Ayahmu dan ayahku dalam neraka. Ini dalil dijadikan bahawa ayah Nabi masuk neraka. Tetapi guru-guru kita ahli sunnah wal jamaah dan habib-habib kita mengajarkan ke kita, maksud abi di sini adalah pamannya Abu Thalib. Karena Nabi ketika pamannya meninggal dia begitu sedih. Turunlah ayat. Apa bunyi ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah la yahdi man yasha. Sesungguhnya hidayah itu, hai Muhammad, tak dapat kau berikan kepada orang meskipun engkau cintai. Sesungguhnya hidayah itu adalah haknya Allah kepada siapa Allah berikan. Paman tempat bergantung dan meninggal. Emak belum dapat kasih sayang, meninggal. Atuk yang membela, meninggal. Ada lagi biasa yang menolong dia. Seorang perempuan yang sudah menjanda 2 kali melamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ngaji-ngaji sunnah Ustaz, Nabi itu menikah umur 25. Bininya gadis atau janda Ustaz? Ustaz janda atau gadis? Belum ikut sunnah nih. Tapi masih ada peluang lagi Ustaz. Dah berapa kali Khadijah itu menjanda? Lah 2 kali. Suami pertama namanya Abu Hala, laki-laki kaya, gagah, pedagang sukses, duit banyak. Menikah dengan Khadijah dapat anak 2. Meninggallah Abu Hala ni. Adat istiadat waktu itu, kalau suami meninggal, bu, ada lagi. Lah menguap nampak saya tengok ujung tu. Bu. Waktu itu kalau meninggal laki, semua harta laki menjadi milik suami. Mantap atau tidak tu? Mantap kan? Untung tidak berlangsung sampai hari ini. Kalau berlangsung Pak asal mati, bapak langsung jadi milik apa itu. Nah, ada ahli waris untuk anak sekian persen, untuk anak perempuan, anak laki-laki, ibu, tidak ada. Semuanya jadi milik istri. Khadijah itu dah kayu, ditambah pula lah harta Abu Hala bertambah kayu. Menikah tak lama setelah itu dengan laki-laki bernama Atik. Kalaulah Abu Hala punya 500 juta, ini Atik punya 1 miliar. Kayanya lagi. Dengan Atik ini menurut riwayat tak dapat anak. Tak lama meninggal pula lah Pak Atik ini. Semua harta Atik tadi menjadi milik Khadijah. Maka Khadijah itu wanita cantik, usia 40 tahun, janda kaya, 3/4 kota Mekah dia yang punya. Siapa yang tak naksir tu Pak? Mungkin kalau hidup Dr. Hairul Amin waktu itu Pak, mungkin naksir juga kepada Khadijah. Ustaz iya juga pernah ni? Iya katanya. Rupanya waktu itu memang banyak orang yang suka dengan Khadijah. Pedelah Abu Bakar. Abu Bakar Pak, badan kerempeng modal nekat. Kalau menurut sejarah tengok tubuh Abu Bakar ni, kerempeng, modal nekat, duit tak banyak, nak melamar janda kaya yang punya 3/4 kota Mekah. Tentu ditolak oleh janda tadi. Gagallah siapa ni? Sayyidina Abu Bakar. Kata Umar ni nampaknya kesempatan ni, modal kuat saja, tak ada yang paling kuat waktu itu kecuali Umar. Tak ada yang berani ke Umar. Jangankan manusia, iblis pun takut ke Umar. Kalau lewat Umar ke gang ni Pak, tu iblis nak lewat pula berhadapan, dicari gang lain tu Pak. Beda dengan Umar sekarang. Di mana duduk Pak Umar tu, di situ pula iblis tu duduk. Semakin ngantuk Pak Umarnya, semakin digasnya iblis ni. Padahal Ustaz dah berapi-api dia ceramah. Bukan Bapak Umar di sini, Umar sana. Rupanya modal kuat saya tidak diterima oleh Khadijah. Kata Utsman bin Affan, ani selepel kami. Bahasa Pak Imam kita di kuliahnya sekufu. Utsman kaya, Khadijah kaya, selepel.
masuk barang ni. Rupanya dikira sama-sama kaya, diterima oleh Khadijah. Rupanya ditolak. Apa kata pembantu Khadijah di rumah, Bu? Punya budak perempuan dah macam akrab, macam keluarga. Ibarat ibu-ibu sekarang besti nama itu, Bu. Nah, kata pembantu di rumah ni, ndak akan menikah engkau lagi tuanku. Apa jawab Khadijah ke pembantunya tadi, Bu? Menurut kau ganteng tak Muhammad tu? Oh, merah pipi Khadijah, bergoyang badannya karena macam orang ni, Pak. Merah pipinya. Kata pembantunya, hai tuanku Khadijah, besok ku datang melamar Nabi Muhammad. Jadi Khadijah yang melamar Nabi Muhammad. Jadi Bu, risau-risau yang ada janda-janda sini, kalau ada bapak tu nak juga datang-datang, ibu gas lah bapak tu datang. Kalau ndak ditikung kawan nanti. Datanglah pembantu Khadijah tadi. Ya Muhammad, engkau ditanyai oleh tuanku. Langsung paham Nabi. Bilang ke tuanmu itu besok aku datang membawa mahar menurut riwayat 100 ekor onta betina. Onta yang paling mahal itu betina, Pak Haji. Harga sekarang 100 juta dikali 100 ekor berapa Pak Imam? 1 miliar. Jadi terbantahlah ucapan calon wakil gubernur Jakarta. Apa kata calon tu yang tak menang? Alhamdulillah, dari partai Islam pula tu. Khadijah menikahi laki-laki penganggur. Dikiranya Nabi kita ni penganggur. Nikah saja maharnya 1 miliar. Ibu dulu berapa mas kawinnya, Bu? Seperangkat alat salat dibayar. Alhamdulillah. Warisau pulut utang pula kan. Jadi terbantah Nabi Muhammad tu kere. Nabi Muhammad tu kaya. Terjadi perperangan, berapa Ustaz bagian untuk Nabi Muhammad? 1/3 atau 1/4 untuk Nabi Muhammad tu harta rampasan perang. Tapi Nabi Muhammad semua yang dapat tu dibagikannya untuk fakir miskin, anak yatim, janda-janda yang susah. Habis semua dah ada disimpan. Ini kalau sunnah ni tak bisa Pak amalkan. Saya yang melarangnya, jangan. Ini ndak pas gajian bulan langsung hilang duit tu. Ditanya bini, mana gajian bang untuk belanja? Lah habislah aku keluarkan semua. Ikut sunnah Nabi. Tunggulah dia bang sini. Ambilkan koper mak buanglah kain bapak ni. Ini tidak semua sunnah pun tak dapat kita kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wanita yang rasanya dapat menolongnya di tahun itu juga meninggal bersamaan dengan Abu Thalib. Di pangkuan Nabi, Bu, Khadijah itu menangis. Wanita yang kaya tadi, bangsawan tadi, darah biru tadi, pas dia sakratul maut pakai baju gamis yang sudah bertambal-tambal. Duit harta habis semuanya menolong Nabi berdakwah. Menetes air matanya. Apa kata Nabi? Hai istriku Khadijah, menyesal engkau menikah dengan Muhammad. Kata Khadijah, tidak, akulah wanita yang paling beruntung menikah dengan Nabi yang mulia. Lalu kenapa menetes air matamu wahai Khadijah? Dijawablah oleh istri Nabi yang mulia ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemimpin surga nanti para wanita. Yang kutangiskan adalah hartaku sudah habis, tak ada dapat menolong engkau ya Rasulullah. Hanya sehelai baju inilah yang melekat di badan. Andaikan besok engkau ingin menyeberangi butuh jembatan, tak ada lagi yang dapat kau pakai, ambillah tulang menulangku ini untuk jembatan. Ada lagi istri yang model ni, Pak. Ini kalau adalah perempuan macam ni, istri model ni hidup zaman ini, Pak, jangan dikubur sebelum mati, Pak. Tunggu dia mati dulu baru kubur. Enggak ada. Meninggal Khadijah ni, maka tahun itu adalah tahun berduka cita. Selama Nabi dengan Aisyah, dengan Khadijah, Nabi tak pernah menikah. Baru setelah meninggal Khadijah, Nabi menikah dengan wanita yang cantik, gadis. Itulah istri Nabi yang gadis, namanya Aisyah radhiyallahu anha. Ada ibu-ibu dapat menjawab pertanyaan saya? Berapa orang anak Nabi dengan
Aisyah radhiyallahu anha. Ada ibu yang dapat jawab? Datang sini. Ini membantah ucapan orang terhadap nabi-nabi itu hipersek, gila nafsu. Dengan Aisyah, Nabi tak punya keturunan. Tidak ada anak Aisyah, Pak. Padahal gadis, perawan cantik, panggilan ya Humaira yang kemerah-merahan. Bukan tak bisa Nabi meminta kepada Allah, Nabi lakinya. Makanya jangan ibu-ibu menantu tak dapat anak-anak macam perang dunia. Tinggalkanlah bini itu, tak akan dapat anak. Ini untuk yang keluarga kadang mertua ni ikut-ikut campur kadang bapak ibu yang dirahmati Allah. Ada hikmah di balik itu. Kalaulah Aisyah memiliki anak, akan sibuk dia dengan mengurus anak. Dengan tidak ada anak Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, dia banyak meriwayatkan hadis, lebih dari 6.000 hadis. Ini yang menjadikan kita dapat ilmu tauladan bagaimana kehidupan Nabi. Nabi ini tauladan bukan hanya dalam menjadi seorang Nabi, menjadi suami dicontohkan oleh Nabi. Nabi kalau pulang lambat, Bu, tidak mengamuk dia, Bu, dibentangnya salnya tidur depan pintu. Pagi bangun Aisyah buka pintu nampak Nabi, Nabi yang minta maaf. Kalau seorang suami sekarang janganlah cerita, tidak ibu bukakan pintu dia pulang. Dua kemungkinan. Kalau tidak pintu tu yang copot, buat pintu baru dia tu. Maksudnya buat pintu baru, buat rumah baru dia. Tanya tak, Pak? Ketika menjadi kakek, siapa tauladan kita? Nabi Muhammad, Pak. Pernah jadi kakek. Cucunya 2. Anak Pak Ustaz yang sama ayah. Tahu tak cucu Nabi siapa namanya? Sini. Cucu Nabi. Mana mit tadi Pak habis? Siapa nama cucu Nabi? Hasan Husain. Nama ayahnya? Ali. Hasan Husain tadi. Ali bin Abi Thalib. Mantap. Datang mamanya pengajian ni. Mama enggak, papa datang. Papa datang. Mudah-mudahan jadi anak soleh ya. Beli gorengan. Kasih. Ya, sama-sama. Nabi punya cucu namanya Hasan dan Husain. Pernah cucu ini protes kepada Nabi. Inilah sejam lewat ya, Baji. Melewati jumlah air mineral nih. Si Hasan dicium Nabi mulutnya, si Husain dicium lehernya. Pulanglah Hasan dan Husain ngadu kepada maknya Fatimah Az-Zahra. Mak, datuk kita ni tidak adil. Husain dicium lehernya, Hasan dicium bibirnya. Menengok mengadu cucu yang kembar ini, ditarik tangannya oleh Fatimah Az-Zahra. Yuk kita ke rumah kakekmu. Sampai ke rumah Nabi. Ya ayahanda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini cucumu mengadu, protes engkau tak adil. Masuk ke rumah yang kecil sederhana tadi. Apa? Ini Husain protes. Abangnya Hasan dicium mulutnya, Husain dicium lehernya. Termenung Nabi mendengarkan pertanyaan tadi. Bergelinang air mata Nabi. Dijelaskan kepada Fatimah anaknya. Wahai Fatimah, ketika aku mencium mulutnya Hasan, Allah memperlihatkan padaku bahwa besok Hasan ini akan mati dalam keadaan memuntahkan isi perutnya karena diracun oleh orang yang paling dekat dengannya. Itu terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Husain aku lihat ketika mencium lehernya, aku melihat kematiannya, putus lehernya, berpisah kepala dengan badannya. Maka rumah yang kecil sederhana ketika Rasulullah sampaikan kepada anaknya Fatimah penuh dengan tangisan dan kesedihan, dan yang disebutkan oleh Nabi terjadi. Maka Nabi ketika menjadi kakek, Pak, dia bergelut dengan cucunya, main kuda-kudaan, Pak. Naiklah Hasan Husain ke punggung Nabi. Apa kata Husain? Ayo tu, lari tu.
menggeleng Umar bin Khattab menengoknya. Beruntungnya kau nak Hasan Husain. Engkaulah manusia yang paling beruntung di dunia menaiki kendaraan yang lebih mewah daripada Pajero, Ferrari, Fortuner. Apa kendaraannya Bapak Ibu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ini menjadi tauladan bagi kita mulai dari kecil sampai menjadi tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir hayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal juga di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Lahir Senin, meninggal hari Senin. Tapi dikuburkan bukan hari Senin. Satu riwayat menyebutkan Nabi Muhammad dikuburkan di hari Rabu. Ada riwayat lagi menyebutkan Nabi Muhammad dikuburkan di hari Kamis. Apa yang membuat Nabi lambat dikuburkan? Karena waktu itu sahabat bingung. Ini yang meninggal Nabi, bagaimana cara menyelenggarakan jenazahnya? Dibuka atau tidak bajunya dimandikan? Dibawa atau tidak keluar dari kamarnya dimandikan? Di sini kamar Nabi, di sini mimbarnya. Antara kamar dengan mimbar Nabi, Raudatul Jannah. Di sini berkumpul sahabat tadi. Lama mereka berdiskusi, tak dapat solusi. Tertidurlah para sahabat. Maka disitulah datang irham. Ditunjukkan oleh Allah semua sahabat yang tidur di Raudatul Jannah tadi mendapat penjelasan bagaimana menyelenggarakan jasad Nabi. Jangan dipindahkan jasadnya, mandikan di situ. Jangan dibuka bajunya, dikubur pun di situ. Meninggal Senin, Selasa bangun, tanya Umar, mimpi sama. Abu Bakar mimpi sama. Utsman sama. Abbas sama. Abdurrahman Ajarrah sama. Berarti betul-betul ini datang dari Allah. Mulailah hari Selasa dilaksanakan penyerangan jenazah. Baru mulai Umar memandikan, Abu Bakar memandikan, datanglah Abdullah bin Mas'ud ke Umar. Hai Umar, orang Ansor Madinah sekarang lagi rapat untuk menunjuk pengganti Nabi. Mereka menunjuk orang yang sibuk dengan hawa nafsunya. Bagaimana nanti agama Islam setelah kematian Nabi? Kata Umar bin Khattab, panggil Abu Bakar cepat. Panggil Abu Bakar cepat. Abu Bakar belum siap memandikan, Pak. Menyelesaikan tangan, dia keluar, waihaka ya Umar, celaka engkau Umar, aku lagi memandikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar? Ya ashabul asghar, sahabat Nabi di gua Abu Bakar, As-Siddiq yang digelarkan oleh Rasulullah. Kalau meninggal anakku hari ini wahai Abu Bakar, meninggal Nabi, takkan kupedulikan jasad anakku, kuurus Nabi. Tapi ada perkara yang paling penting hari ini. Orang kaum Ansar Madinah sedang rapat menunjuk pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Abu Bakar, datang Umar, datang Abdurrahman Ajarrah ke tempat berkumpul kaum Ansar Madinah. Acara apa ini? Kami rapat penentuan pengganti Nabi. Bersabdalah, dibacakanlah oleh Abu Bakar hadis Nabi. Nabi tak pernah menunjuk siapa penggantinya. Tapi Nabi pernah bersabda, sebaik-baik pengganti adalah dari nasabku Quraisy. Baru orang Madinah ketika disebutkan qala Rasulullah, mereka sami'na wa ata'na. Kata Abu Bakar, ini ada Umar bin Khattab, laki-laki yang kuat. Mari kita lantik dia menjadi pengganti Nabi. Umar ndak nio, Pak, menjadi ketua masjid itu. Ndak nio aja dah. Ndak katanya. Engkau kuat wahai Abu Umar, kata Abu Bakar. Ndak. Kalaupun aku kuat, ku letakkan kekuatanku kepada Abu Bakar. Begitulah yang lari tadi itu Pak Haji. Mereka tu lari supaya bapak jadi. Sengaja mereka nak datang tu. Ini Abu Bakar secara tidak langsung Nabi pernah menyuruh menggantikan imam solat Nabi, menjadi imam. Dialah sahabat Nabi yang menemani Nabi dalam 2 hijrah. Ini orang. Maka mari kita lantik Abu Bakar menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Baru dilanjutkan memandikan, selesai hari Selasa. Disolatkan, kamar kecil tak banyak orang muat, bergantian-gantian menyolatkan Nabi, berganti-gantian. Baru Rabu selesai, dimakamkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digantikanlah oleh sahabat, yakninya Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar, digantikan oleh Umar, digantikan oleh Utsman, digantikan oleh Ali. Terjadilah perpecahan, bangkitlah daurah Abbasiyah. Abbasiyah habis, digantikan oleh Bani Umayyah. Nah, ini setelah Nabi ini disebutlah kelompok salafus saleh. Siapa salafus saleh? 3 generasi setelah Nabi. Sahabat, muridnya para sahabat disebut dengan tabi, kemudian tabi'at tabi'in yang mengikut mazhab 4 mazhab yang populer. Yang tertua Abu Hanifah, yang di bawahnya Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, yang paling muda namanya Imam Hambali. Mereka ini termasuk tabi'in, termasuklah dia golongan salafus saleh. Kalau ada bapak ibu yang ikut salah satu mazhab, maka bapak ibu disebut dengan salafi. Tapi banyak orang tak mau. Nah, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan salafus saleh. Maka yang tak kalah penting pada kegiatan Maulid Nabi, dari sejarah yang panjang yang kami sampaikan ini, banyak yang tertinggal. Mudah-mudahan dapat diambil hikmahnya dan dijadikan tauladan. Ini ada 3 hadiah lagi. Yang laki-laki maju 2 orang. Anak-anak bozak sini. Di sini pertanyaannya, dapat tak dapat hadiah? Sini, yang berani maju. Sini. Pertanyaannya, siapa nama kakek dan paman Nabi? Abu Muthalib. Abu Talib pamannya. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kakeknya. Abu Talib pamannya. Masya Allah, betul 100. Nih, kasih mic ke dia. Nah, siapa nama ibu dan siapa nama istri Nabi? Abdullah nama ayahnya. Ibunya Aminah, istrinya Aisyah. Istri yang setia. Khadijah. Betul, Aisyah juga istrinya. 100. Ingat yang istri muda aja. Oke. Ya, perempuan 1 orang maju sini. Perempuan 1 orang yang belum dapat hadiah. Ada? Ini harus kayak gini, namanya reward and punishment. Yang datang dapat hadiah. Malam tadi saya ceramah, Pak. 30 amplop disediakan panitia. Di serbuan anak sampai di sini. Saya Ustaz katanya. Disuruh jawab, hilang akalnya. Ada 1 lagi yang perempuan. Ini kita dalam rangka menarik perhatian anak-anak kita nih supaya rajin ke masjid. Enggak ada? Kalau enggak ada, emaknya lah ada yang berani. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Kita tutup doa langsung, Ustaz. Baik, mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran. Semoga kita istiqomah di risalah Rasulullah SAW. Senantiasa kita berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semakin cinta kita kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita nanti diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita, orang berjasa dalam hidup kita. Ala hazniya, Al-Fatihah.